Qala rahimahullah, babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir. Bab bahwasanya atau apa-apa yang datang berupa penjelasan, berupa dalil yang menjelaskan bahwasanya bid'ah ini lebih keras, lebih besar dosanya daripada al-kaba'ir. Asyaddu minal kaba'ir, dia lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Al-kaba'ir jamak dari kabirah, dan yang dimaksud adalah dosa-dosa yang besar. Terkadang maknanya adalah makna yang umum, masuk di dalamnya seluruh dosa-dosa yang besar, baik dosa-dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam maupun dosa-dosa yang sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Terkadang makna kabair adalah suatu yang umum, seluruh dosa yang besar, baik yang tidak mengeluarkan maupun yang mengeluarkan dari agama Islam. Dari sisi ini berarti syirik termasuk kabair. Ini adalah kabair secara makna yang umum. Bid'ah termasuk dosa besar. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair aw su'ila 'anil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan asyirku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, membunuh jiwa, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Al-kabair di sini makna yang umum. Buktinya apa? Disebutkan di sini asyirku billah. Berarti di sini disebutkan di dalam hadis ini adalah kabair dengan makna yang umum. Berarti masuk di dalamnya kesyirikan. Di sana ada makna kabair yang lebih khusus, yaitu dosa-dosa besar di bawah kesyirikan dan juga bid'ah. Seluruh dosa besar di bawah syirik dan bid'ah ini dinamakan dengan al-kabair. Jadi urutannya yang paling tinggi adalah apa? Syirik. Kemudian yang kedua adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah kabair. Yang paling besar dosanya adalah syirik. Kemudian urutan yang kedua adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah kabair. Kabair yang ana gunakan di sini kabair dengan makna khusus atau umum? Khusus, yaitu seluruh dosa besar di bawah syirik dan juga di bawah bid'ah itu dinamakan dengan kabair. Makanya jangan ada yang mengatakan, Ustaz itu syirik kan termasuk dosa besar. Yang kita pakai sekarang ini adalah kabair dengan makna yang khusus, yaitu dosa-dosa yang besar di bawah syirik dan juga bid'ah. Adapun yang ada dalam hadis tadi, maka itu adalah kabair dengan makna yang umum, masuk di dalamnya syirik dan juga bid'ah. Dan pengertian kabair adalah seluruh dosa yang diancam yang pertama dengan laknat misalnya, atau diancam dengan neraka, disebutkan ancaman neraka secara khusus, atau hukuman di dunia. Contoh laknat misalnya meratap, ada ancaman laknat di situ, atau menyerupai lawan jenis, seorang wanita yang berdandan dengan dandanan laki-laki atau laki-laki berdandan dengan dandanan wanita. Ancaman dengan neraka seperti isbal. Hukuman di dunia seperti mencuri dipotong, kemudian membunuh tanpa hak, berzina, baik yang muhsan maupun yang tidak muhsan, kedua-duanya mendapatkan hukuman di dunia. Bagaimana para ulama bisa mengarang kitab al-kabair seperti Az-Zahabi? Adalah dengan kaidah ini, tatabbu', istiqra' ayat dan juga hadis yang isinya adalah tentang ancaman dari sebuah dosa. Kalau itu disebutkan di sana laknat atau hukuman dengan neraka, hukuman di dunia, maka ini termasuk dosa besar. Manakah yang lebih besar dosanya, bid'ah atau al-kabair? Inilah yang ingin beliau sebutkan di sini. Akibat dari seseorang tidak pasrah di dalam masalah tata cara beribadah, kemudian dia melakukan bid'ah di dalam agama, maka dia terjerumus ke dalam sebuah dosa yang besar, bahkan dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kita tahu bahwasanya dosa-dosa besar di dalamnya ada zina, di dalamnya ada membunuh. Ternyata orang yang melakukan bid'ah lebih besar dosanya daripada orang yang berzina. Dan kita tahu tentang bagaimana hukuman zina dan bagaimana besar dosanya. Sampai orang yang muhsan, kalau dia berzina maka dia dihalalkan darahnya, dirajam sampai dia meninggal dunia. Dan orang yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i, maka dia dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun. Baik, kalau berzinanya 2 kali,
mana yang lebih besar? Dosa bid'ahnya atau zinanya? Tetap bid'ahnya. Kalau berzinanya 3 kali, tetap bid'ahnya. Seandainya dia berzina 10 kali, maka tetap besar dosa bid'ahnya. Ini menunjukkan tentang bahayanya melakukan bid'ah. Bahayanya tidak kafah di dalam Islam, tidak pasrah di dalam masalah tata cara ibadah, sampai dosa tersebut lebih besar daripada dosa kabairud dzunub. Kalau kabairud dzunub itu sudah menghancurkan seseorang, mengurangi keimanannya dan bisa menghancurkan kehidupan seseorang, lalu bagaimana dengan bid'ah yang dia dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar tadi? Tentunya ini adalah menunjukkan tentang betapa bahayanya bid'ah, betapa bahayanya orang yang tidak pasrah di dalam masalah tata cara ibadah.